Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Semoga anak-anak selalu sehat, ceria, dan tetap semangat meskipun anak-anak belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan tanaman. Silahkan anak-anak menyimak dengan baik ya video kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak. Di situ ada berbagai macam tumbuhan, ada gambarnya. Apakah di rumah anak-anak memiliki tanaman? Ada bunga? Ada yang punya bunga? Ada yang punya tanaman buah? Ya. Apakah anak-anak sudah menyiram tanamannya masing-masing? Kenapa tanaman harus disiram? Karena tanaman membutuhkan air. Kenapa tanaman membutuhkan air? Karena air mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanpa air, tanaman akan layu dan cepat mati. Pertumbuhan tanaman. Ayo kita mengenal cara perkembangbiakan tumbuhan. Tanaman juga sama dengan makhluk hidup lainnya, seperti manusia maupun hewan yang juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap tanaman memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Tanaman berkembang biak dengan tujuan untuk mempertahankan tumbuhan tersebut supaya tidak cepat punah. Ada yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga yang mengalami perkembangbiakan secara buatan, harus dibantu oleh manusia. Ada berapa jenis perkembangbiakan tumbuhan itu? Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan pada bunga. Jadi tanaman itu mengalami proses penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif yaitu cara perkembangbiakan secara tak kawin atau tanpa mengalami proses penyerbukan atau tanpa melalui menanam biji. Jadi dengan cara lainnya selain menanam biji. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu ada yang secara alami, ada juga yang buatan. Perkembangbiakan dengan cara generatif yaitu proses penyerbukan pada bunga atau tanaman yang akan menghasilkan biji, yang kemudian biji tadi ditanam. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji ini jika ditanam akan berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru akan tumbuh kembali menjadi dewasa dan berbuah. Demikian seterusnya. Nah, perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup tumbuhan. Contoh tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara generatif atau melalui biji yaitu mangga, jeruk, jambu, semangka, dan lain-lain. Perhatikan gambar bagian-bagian biji berikut. Di situ ada 3 bagian. Ya, bagian yang paling luar itu disebut selimut biji di sini ya. Paling luar disebut selimut biji. Ini fungsinya atau manfaatnya kegunaan selimut biji yaitu untuk melindungi biji. Bagian yang kedua, agak tengah ini disebut kotiledon atau sumber makanan
calon tumbuhan baru. Dari sini sumber makanan dari calon tumbuhan baru ini, yaitu calon tumbuhan baru disebut juga dengan embrio. Nah, ini nanti yang akan dari sini nanti akan keluar batang, kemudian daun dan seterusnya. Perkembangbiakan dengan cara biji. Nah, sebagian besar tumbuhan itu berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa tadi akan berbunga ya dan menghasilkan buah melalui proses penyerbukan. Nah, di dalam buah terdapat biji. Biji ini nanti akan berkembang menjadi tanaman baru. Ya, dari biji ketika ditanam di tanah, kemudian bijinya tadi disiram, dipupuk dan seterusnya nanti akan tumbuh kecambah. Ini keluar batang dan daunnya. Ini masih batangnya masih pendek, daunnya masih sedikit, masih berwarna hijau muda. Kemudian kecambah ini akan tumbuh menjadi semakin tinggi, daunnya semakin banyak. Nah, tumbuhan ini ketika tumbuh nanti akan tumbuh berbunga dan menjadi berbunga, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Nah, ini berbuah. Nah, kemudian di dalam buah ini ada bijinya yang nanti akan ditanam kembali, tumbuh kecambah dan tumbuh dewasa, nanti akan berbuah dan berbiji lagi. Nah, ini berputar terus. Nah, perputaran tahapan ini nanti membentuk sebuah siklus atau daur hidup tumbuhan. Nah, gambar ini contoh daur hidup tanaman yang perkembangbiakannya dengan cara biji, yaitu tumbuhan semangka. Perkembangbiakan secara vegetatif ada dua tadi ya, yaitu secara alami tanpa bantuan manusia. Yang kedua, vegetatif buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Nah, kita akan bahas satu persatu yang secara alami dan buatan contohnya caranya bagaimana. Perkembangbiakan secara alami, vegetatif alami, contohnya yang pertama yaitu tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Tunas pisang contohnya, tumbuh menjadi baru di sekitar induknya. Ini ya contoh tunas pisang. Contoh yang kedua yang menggunakan atau tumbuh dengan tunas yaitu pohon bambu. Di sini anakan pohon bambu tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ya, di sekitar rumah anak-anak ada pohon pisang. Nah, silahkan anak-anak perhatikan ada pohon pisang atau pohon bambu tidak. Nah, itu tumbuhan bambu dan pisang ini tumbuh atau berkembang biak dengan cara tunas. Yang kedua, tunas daun. Nah, ini tunasnya ada di daun. Ya, tunas daun yaitu tunas yang tumbuh di daun. Contohnya tanaman cocor bebek. Tanaman cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun yang tumbuh di tepi daun ini. Tunasnya ada di tepi-tepi daun ini ya. Nah, ini nanti ketika ini daunnya dipotong, kemudian ini ditanam dari tunasnya ini nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, ini perkembangbiakan secara vegetatif alami yang kedua yaitu dengan cara tunas daun. Yang ketiga, dengan cara umbi. Umbi yang pertama yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Umbi batang ini digunakan untuk menyimpan cadangan makanan tumbuhan tersebut. Pada umbi batang akan menghasilkan tunas di bagian permukaan. Ini permukaan umbi batang nanti akan tumbuh tunas. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang contohnya adalah kentang dan ubi jalar. 4. Vegetatif alami yang keempat yaitu umbi akar. Apa itu umbi akar? Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Nah, jika umbi akar ini ditanam beserta pangkal batangnya ini, maka akan tumbuh tunas pada pangkal batang. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar contohnya adalah singkong atau ketela pohon, wortel, lobak. Ya.
Wortel bukan hanya berkembang biak dengan umbi akar, tetapi dapat berkembang biak dengan biji. Jadi, wortel itu contoh ya, itu bisa dengan cara generatif maupun dengan vegetatif alami. Bisa dengan biji maupun dengan umbi akar, itu wortel. Selanjutnya yang kelima, umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang di dalam tanah yang tertutup lapisan daun berdaging. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan tumbuh ke atas. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis, contohnya di sini adalah bawang merah, kemudian bawang putih, bawang bombay, ada bunga bakung, dan bunga tulip. Ini berkembang biakannya dengan cara umbi lapis. Yang keenam, berkembangbiakan vegetatif alami yang keenam yaitu spora. Nah, spora itu di mana? Spora dapat ditemukan pada daun di bagian belakang. Tapi tidak semua daun memiliki spora ya. Spora berbentuk serbuk dan disimpan dalam kotak spora yang disebut sporangium. Nah, ini contoh daun yang memiliki spora yaitu pada tumbuhan atau tanaman paku, jamur, dan lumut. Nah, paku, jamur, lumut ini tanaman yang berkembang biak dengan spora. Ini ya, tumbuhan paku. Selanjutnya yang ketujuh, akar tinggal atau rizoma adalah batang yang seluruhnya berada di dalam tanah, kemudian tumbuh menjalar di permukaan tanah. Ini batang yang seluruhnya berada di tanah, nanti kemudian menjalar tumbuh akar. Tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal, contohnya kunyit, jahe, kencur, ya, laos, dan sebagainya, dan lain-lain. Ini akar tinggal ini di sini nih contohnya. Nah, ini ketika nanti ini dipotong di sini, kemudian ditanam lagi akan tumbuh tanaman baru. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, ini dibuat dibantu oleh manusia, contohnya yaitu mencangkok, mengenten atau menyambung. Yang ketiga, okulasi atau menempel. Keempat, stek batang. Yang kelima, merunduk. Contoh di sini gambar hasil mencangkok. Mencangkok itu apa? Mencangkok adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mengupas kulit batang pada dahan ini ya, kemudian dibungkus dengan tanah agar nanti tumbuh akar pada bagian di sini, nanti akan tumbuh akar. Kemudian ini nanti dipotong, kemudian ditanam yang tumbuh akar tadi, kemudian ditanam lagi. Tapi tidak semua tumbuhan dapat dicangkok ya. Tidak semua tumbuhan berbiji dapat dicangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok hanya tumbuhan dikotil ya, dan bijinya terbuka. Selain itu memiliki batang berkayu. Contohnya, tumbuhan yang bisa dicangkok tadi adalah mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Akarnya juga yang berakar tunggang ya. Perhatikan di sini ada gambar cara mencangkok. Yang pertama ini ditandai bagian yang akan dikupas batangnya. Ini dikupas dengan pisau, hati-hati ya, biar tidak semua terkelupas di sini. Ya, hanya kulit batangnya saja. Kemudian ini dibersihkan ya. Kemudian diisi dengan tanah. Di sini diisi dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Kemudian dibungkus, bisa dibungkus dengan sabut kelapa, ya, ini bisa juga dengan plastik diikat yang rapat. Kemudian tumbuh akar di pada bagian ini, kemudian di sini dipotong, kemudian ditanam. Ya, di sini nanti akan tumbuh. Nah, kelebihan dengan cara mencangkok ini tanamannya sama nanti ya, hasilnya buahnya sama dengan induknya. Selanjutnya dengan cara stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, kemudian ditanam langsung ke tanah. Ini contoh stek ya, ini contoh singkong yaitu dengan stek batang. Ini batangnya dipotong kemudian ditanam ya. Ini potongan batang pada tumbuhan singkong, kemudian ini ditanam, nanti akan tumbuh menjadi singkong yang baru, tanaman baru. Untuk menanam singkong dengan cara stek, kita tinggal potong batangnya singkong lalu ditanam. Tunggu beberapa hari nanti akan tumbuh
ya, tumbuh daunnya, tumbuh akarnya, dan nanti akan menghasilkan singkong. Selanjutnya dengan cara menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Misalnya dengan mangga, mangga misalnya pengen mangganya rasanya yang satunya pengen rasa yang manis, satunya yang batangnya itu tidak batangnya yang besar ya, tidak yang kuat ya, tidak cepat roboh atau bagaimana. Nah, nanti ini dua batang sejenis ini nanti disambung. Ini contoh caranya ya. Di sini disambung nih. Disambung batangnya ini disambung kemudian diikat. Nah, nanti di sini akan tumbuh ya, ini sini ada mata tunas, di sini ada tunas, nanti disambung. Selanjutnya, okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah perkembangbiakan dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis ya. Ini masih dengan tumbuhan yang sejenis, tapi ini berbeda dengan yang menyambung tadi. Kalau ini yang ditempelkan adalah tunasnya. Kalau tadi yang disambung adalah batangnya. Batang dari dua pohon yang sejenis ini, misalnya ini tumbuhan mangga satunya ya, kemudian ini tunasnya ini ditempelkan pada tumbuhan mangga satunya, kemudian ini batang pohon cisayat kulitnya, kemudian ditempelkan diikat dengan tali rafia sampai tunasnya tumbuh. Merunduk. Nah, ini cara yang selanjutnya itu adalah merunduk. Merunduk adalah proses perkembangbiakan yang dilakukan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Ini cabang panjang, kemudian ini dirundukkan di tanah, ya. Kemudian nanti akan tumbuh akar di sini. Nah, nanti ini dipotong ya. Ketika sudah tumbuh akar dipotong kemudian ditanam. Tanaman yang berkembang biak dengan cara merunduk contohnya melati, apel ala manda. Tugas hari ini, silakan anak-anak perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar. Mengalami pertumbuhan perkembangbiakan yang mana? Tuliskan dalam tabel tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Kamu tulis. Nah, misalnya pisang tadi perkembangbiakannya dengan cara bagaimana? Itu tugas hari ini ya. Cukup sekian ya, cukup sekian dari Bariati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.